Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan ini kita mempersiapkan sedikit waktu kita kembali mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 16 ayat 13 sampai 26. Pengakuan Petrus, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-temanku yang terkasih, penginjil Matius yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita suatu percakapan, atau boleh kita katakan inti dari sebuah percakapan Yesus dengan para muridnya tentang dirinya. Jadi ini berkaitan dengan pengakuan para murid akan Yesus. Setelah Yesus melakukan tindakan mujizat, dia meminta pendapat para muridnya, atau sekiranya mungkin para murid mendengarkan informasi berkaitan dengan dirinya, tentang komentar-komentar orang akan dirinya. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sifatnya umum ya. Lalu para murid memberikan jawaban dengan berbagai informasi yang mereka dengar dari para orang-orang banyak yang telah memberikan penilaian tentang Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis, ada juga Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia, dan salah seorang dari para nabi. Tentu ini merupakan pengakuan umum ya dari banyak orang. Tetapi Yesus lebih khusus lagi bertanya kepada murid-muridnya, semacam pertanyaan reflektif untuk mereka. Setelah mereka sekian lama mengikuti Yesus, menyaksikan mujizat-mujizatnya, lalu kemudian ajaran-ajaran yang mereka dengar dari Yesus, kira-kira pada akhirnya apa yang mereka dapat simpulkan, atau apa yang dapat mereka refleksikan tentang eksistensi keberadaan Yesus di tengah mereka. Petrus di sini mewakili para murid menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Jadi
Jawaban Petrus ini bagi Yesus merupakan sebuah jawaban yang tepat bahwa dia itu adalah Mesias. Oleh karena itu Yesus mengatakan bahwa berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Artinya kan sebuah jawaban itu sudah tepat. Lalu kemudian yang menarik dari hal itu ya, setelah Petrus memberikan pengakuan itu, Yesus kemudian mempercayakan kepada Petrus kunci kerajaan surga, atau memberikan kepercayaan kepada Petrus untuk menggembalakan umatnya, gereja yang Tuhan Yesus sendiri menjadi kepalanya. Jadi Yesus memberikan kepercayaan kepada Petrus ya, untuk menggembalakan umat yang dipercayakan kepadanya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Aku akan mendirikan jemaatku. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu sebuah kepercayaan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada Petrus, gereja. Ya. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini ya kita melihat bahwa Petrus itu ya berada dalam sebuah, ya kalau kita lihat renungkan dari satu sisi ya, Petrus itu memang memperoleh suatu semacam dia menemukan Yesus itu sebagai Mesias. Dan di satu sisi di sini Yesus melihat bahwa benar apa yang dikatakan Petrus, dan dia itu boleh dibilang luar biasa, mempunyai suatu refleksi, mendapat pujian dari Yesus sendiri. Tetapi setelah itu, kelanjutan dari kisah, ketika Yesus menyampaikan kabar penderitaannya, Petrus macam menyangkal. Artinya dia berusaha agar Yesus tidak memperoleh, tidak akan mendapatkan penderitaan sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Artinya di sini bahwa Santo Petrus ini menyangkal, ya, semacam mau menyangkal apa yang menjadi tugasnya nanti ya, sebab tugas yang diberikan oleh Tuhan itu sangat berat. Dan Yesus itu sebenarnya menyampaikan penderitaan itu mau memberikan gambaran bahwa tugas gereja nantinya, tugas Petrus nantinya seperti yang dilakukan oleh Yesus, bahwa dia harus menghadapi konsekuensi berat, salib yang harus dipikul demi kebenaran. Dan itulah sekiranya inti dari pewartaan penderitaan Tuhan. Pemberitaan yang pertama itu adalah berkaitan dengan kemauan yang teguh dari Tuhan ya, untuk menegakkan kebenaran meskipun salib, meskipun penderitaan harus dilalui. Dan itulah yang nantinya akan dilalui Petrus. Dan ketika Petrus menarik Yesus ke samping dan berusaha menolak hal itu ya, Tuhan menegur dia. Sebab saat itu ya Petrus sedang menyangkal hal itu, atau boleh kita katakan, Yesus katakan tadi bahwa Petrus itu menjadi batu sandungan, hanyalah iblis, sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Artinya di sini bahwa Petrus itu semacam ya mendua ya, di satu sisi dekat, paham, mengerti tentang Tuhan Yesus yang ada itu, tapi di sisi lain menyangkal apa yang seharusnya dia lakukan ya, dari pengakuannya itu, atau tugas yang nantinya akan dijalankan oleh Petrus. Tetapi memang kemudian Petrus itu cepat sadar ya, kemudian dia bertobat, lalu kembali kepada Tuhan, kembali kepada pangkuan Tuhan, dan menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Dia menjadi terdepan, orang terdepan membela iman akan Yesus yang adalah Tuhan dan Mesias, menyebarkan kebenaran itu ya. Meskipun pada akhirnya dia juga menjadi korban, dia memikul salibnya, di mana karena keberaniannya menyampaikan kebenaran, dia pun disiksa, ditangkap, lalu disalibkan. Tapi model salibnya terbalik dari Tuhan, salib Tuhan ya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya saat ini bahwa gereja kita dipimpin oleh Paus ya, yang sekarang adalah Paus Fransiskus kita, itu sebenarnya adalah pengganti Petrus ya, kelanjutan dari kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan ya kepada Petrus, dan saat ini dipercayakan kepada Bapak Paus kita, Paus Fransiskus ya. Karena itu bahwa gereja kita itu menjadi gereja yang satu ya, universal, tidak terbagi, tetap satu, berjalan bersama, mewartakan kebenaran di tengah dunia ini. Dengan demikian bahwa kita pun mempunyai tugas dan tanggung jawab melalui sakramen baptis yang kita terima ya, dan juga krisma yang meneguhkan iman kita ya, untuk mewartakan kebenaran itu bersama gereja. Dan diri kita ini adalah gereja mewartakan kebenaran itu. Kita pun diutus oleh Tuhan mewartakan
kebenaran atau bagian dari anggota Tuhan ya mewartakan kebenaran ke tengah dunia ini. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.